ada di banner kita. Yuk, 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Saudara, saya undang kita sekali lagi berdiri, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Michael boleh nyalakan lampu di situ mungkin yang di tengah itu supaya ya, terima kasih. Puji Tuhan, saudara, saya masih akan melanjutkan topik kita tentang ahli waris ya. Ahli waris. Kita sudah belajar bahwa untuk menjadi ahli waris, maka bagaimana caranya kita bisa mewarisi kerajaan surga. Maka yang pertama kita sudah belajar bahwa kita harus menjadi anak Allah yang sah ya. Anak Allah yang sah. Untuk itu kita memang dikatakan kita harus memiliki karakter ilahi. Ya. Karakter manusia kita ini harus terus diubah menjadi karakter ilahi. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13, saudara bisa baca di situ bahwa kita harus diperanakkan atau dilahirkan kembali ya, oleh Allah sendiri sehingga kita boleh menjadi teknon atau anak Allah secara gen ya. Yang kedua kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa kita juga harus dewasa secara rohani. Kita tidak boleh jadi Kristen kanak-kanak terus. Saudara tentu juga kalau kita saja secara jasmani mau anak kita bertumbuh menjadi dewasa, saudara, demikian juga Tuhan. Kita harus dewasa secara rohani. Kalau kita enggak mau belajar, tidak mau diajar, saudara. Meskipun saudara sudah lama jadi Kristen, boleh dikatakan sejak sekolah minggu dah jadi Kristen. Tapi kalau enggak mau belajar, enggak mau diajar, saudara, rohaninya akan terus tetap kanak-kanak meskipun umurnya sudah tua. Secara jasmani sudah tua usianya, tetapi rohaninya kayak anak kecil, kayak anak sekolah minggu, gampang ngambek, gampang tersinggung, ya, gampang mogok gitu ya, saudara. Nah, anak kecil gitu ya, ya, apa-apa hanya nuntut sama Tuhan. Saya sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kenapa saya ngalami ini? Nah, itu anak kecil, saudara ya. Maunya ya semua untuk aku gitu ya. Nah, saudara, jadi kalau dengar khotbah yang mendidik itu enggak suka. Ya, banyak orang itu enggak suka, senangnya khotbah itu yang bicara tentang mujizat, bicara tentang berkat, ya, perlindungan Tuhan, maunya gitu, ya. Saudara, mungkin mereka pikir gini, pernah ada yang bilang pada saya, oh Kang gereja kok diseneni terus saya itu, gitu ya. Ya, saudara, dinasehati terus, enggak ada yang apa ya. Ya dipuji lah, janjikan berkat, janjikan mujizat gitu ya. Ya saudara, seringkali kan pakai kata-kata yang seringkali diucapkan orang, kita datang tidak sama ketika dengan kita pulang, kan gitu ya. Apanya yang tidak sama? Belum tentu tidak sama, banyak yang sama, saudara ya. Nah, kalau rohani tidak dewasa, saudara, akibatnya apa? Itu loh, gak bisa membedakan mana hidup menurut roh, mana hidup menurut daging. Gak bisa membedakan. Ya, saudara, mana jalan yang menuju hidup yang kekal, mana jalan yang menuju kebinasaan, gak tahu, dianggap semua sama saja. Ya. Yang penting hidup ini happy, sudah gitu aja. Prinsip hidupnya gitu aja. Mau hidup ikut Tuhan Yesus, banyak orang kan mau happy toh. Ya, saudara mau ikut Tuhan Yesus karena mau happy enggak? Hah? Jujur, mau happy enggak? Ya, itu pola pikir harus dirubah. Kita akan belajar sekarang. Syarat yang ketiga, saudara,
untuk mewarisi kerajaan sorga. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Kita akan baca lagi ya, Roma 8 ayat 17. Kita sudah bahas yang bagian A, sekarang yang bagian bawah, yang bagian B. Tapi dibaca semua saja. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, banyak orang hanya memotong gini, jika kita adalah anak, maka maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Banyak orang Kristen hanya merasa aku sudah Kristen, aku anak Tuhan, aku anak Allah, maka aku berhak menuntut janji Allah itu, menerima janji Allah itu, mengalami janji Allah. Nah, syaratnya yang di atas-atas tidak dipakai. Sudah dikatakan jika kita adalah anak, saudara berhak menerima janji Allah. Kalau anak yang sah berhak. Saudara. Kemudian yang kedua dikatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, berhak menerima janji Allah bersama dengan Kristus, syaratnya yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita biasanya kan ini tidak mau ya. Kita mau ikut Tuhan Yesus itu happy. Seperti saya katakan seringkali orang berusaha membawa jiwa, saudara, jiwa baru, entah jiwa lama yang sudah mundur. Biasanya yang dipromosikan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengadakan mujizat. Kalau dia mengeluh tokonya sepi, kita berkata kita makanya sih ayo ke gereja yang setia supaya diberkati. Ikut Tuhan happy toh. Ya. Ayo sakit tidak sembuh-sembuh ke gereja, nanti didoakan sembuh nanti. Nah, saudara, itu kalau untuk jiwa baru it's okay, boleh, saudara. Tapi kalau sudah jadi Kristen puluhan tahun, cara berpikirnya ikut Tuhan Yesus kalau sakit sembuh, kalau bangkrut jaya lagi, kalau apalagi, ya, kalau susah dihiburkan. Duh, masa salah tante? Ya enggak salah, tapi jangan cuma nuntut itu. Kalau saudara lihat, saudara baca kisah para rasul, hampir semua rasul Tuhan mati dengan cara yang tragis. Halo? Dipancung. Ya, Paulus itu dipancung, saudara. Cuma Yohanes saja yang mati tua di Pulau Patmos. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Andreas digoreng di minyak panas mati. Loh, kok Tuhan tidak tolong? Halo? Kok Tuhan tidak tolong? Nah, banyak orang Kristen ketika cara berpikirnya bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus itu penolongku, tidak salah memang. Tapi kalau itu saja salah, saudara. Karena Tuhan kadang-kadang izinkan kita juga menderita. Halo? Ya, supaya saudara dewasa. Kalau enggak, anak kita saudara tolongin terus. Sudah, bobo aja, mama yang ngerjain PR, sudah, kamu jalan-jalan, mama yang ngerjain tugas. Bodoh anak itu, betul enggak? Jadi anak kecil terus, enggak pernah punya tanggung jawab, saudara. Lah Tuhan enggak mau saudara dan saya enggak punya tanggung jawab. Saudara harus punya tanggung jawab. Firman Allah katakan harus mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Kalau orang mau menderita bersama dengan Kristus, supaya dikatakan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak ada jalan lain kalau saudara mau dipermuliakan, harus mau menderita bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Ya, jadi tidak bisa tidak, saudara dan saya harus rela menderita.
Itu sebabnya rohani orang harus dewasa. Semakin orang itu dewasa, secara jasmani aja, semakin orang dewasa, baik cara berpikirnya, ya secara jasmani, terutama tentu saja cara berpikir, mentalnya, semakin dia bisa tahan menderita. Betul nggak? Ya, anak-anak enggak tahan menderita. Coba, kan banyak orang tua gini, berkata begini, ya kalau enggak ada makanan, yang penting anak-anak makan, biar kami puasa, gitu kan ya? Atau dibalik, enggak kan? Biar anak-anak puasa kita yang makan. Enggak, saudara. Kita ngalah kan? Kenapa? Saudara lebih tahan menderita. Anak bayi apalagi. Oh, enggak mau tahu orang tua punya uang, enggak punya uang. Pokoknya nangis. Betul ya? Enggak ada susu, nangis, saudara. Nangis, ngejer, sudah kepir-pir katanya orang Jawa ngomong gitu ya. Sudah enggak peduli orang tua punya duit atau enggak. Enggak tahan menderita. Tapi semakin orang tuh dewasa, semakin orang tahan menderita. Sebab itu tidak bisa tidak, saudara harus dewasa rohani. Supaya apa? Rela menderita buat Tuhan. Kalau enggak bisa, saudara ya. Kenapa? Kalau orang tidak dewasa yang mimpin dirinya tuh si aku. Bukan Roh Kudus, aku. Aku sudah gini, kok begini kepadaku. Tuhan itu kok tidak memperhitungkan jerih lelahku. Semuaku, saudara. Ya. Kalau anak-anak kan gitu, ma aku sudah bantuin nyapu ngepel, mama kok tidak bawa oleh-oleh sih? Nah, nuntut kan. Tapi kalau anak dewasa, biar nyapu ngepel bersih-bersih lebih dari itu. Orang tua pulang dari pasar tidak bingung cari oleh-oleh kan. Ya toh, saudara. Jadi ayo kita belajar ya. Belajar untuk dimuliakan bersama Tuhan. Tidak bisa tidak, kita harus dewasa secara rohani. Kemudian kita harus rela menderita bagi atau bersama dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Halo, masih mau jadi Kristen? Masih mau ikut Tuhan? Sebab kepada kamu dikatakan dikaruniakan, berarti anugerah itu. Bukan saja untuk percaya, tetapi dikatakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, menderita bagi Tuhan itu kehormatan. Kehormatan, saudara. Kalau menderita karena mencuri sesuatu itu memalukan. Tapi kalau berbuat baik, berbuat benar, saudara difitnah, saudara dikucilkan orang, dianggap sombong, dianggap sok suci, itu kehormatan. Makanya jangan takut, jemaat saya katakan, kalau saudara benar, biar saudara sendiri, yang lain tidak setuju, saudara harus tetap maju. Karena kalau saudara menderita, itu kehormatan demi kebenaran. Amin. Jangan takut, saudara. Banyak orang itu takut, sungkan. Yang lain, kok saya nanti saya sendiri. Oh saudara, itu loh tidak dewasa. Kalau anak kecil itu gitu, tidak punya prinsip. Tapi kalau saudara sudah dewasa, saudara harus punya prinsip. Biar saudara seorang diri, saudara ngomong usul kepada kami, yang lain tidak setuju, saudara harus berani tegas. Ini demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini demi kemuliaan Tuhan. Saudara jangan takut, amin. Jangan takut apa kata orang. Takutlah apa kata Tuhan, saudara. Kita ini seringkali takut apa kata orang, tidak takut apa kata Tuhan. Ya, kita mau belajar dulu, saudara. Di abad pertama, di gereja mula-mula, menderita bagi Tuhan itu secara fisik. Saya tulis enggak ya? Ya. Menderita secara fisik. Kalau mereka berani mengaku sebagai pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus, maka mereka juga harus rela atau berani kehilangan keluarga,
kehilangan harta, kehilangan kewarganegaraan, bahkan kehilangan nyawa secara fisik, saudara. Itu sebabnya, saudara, pada waktu itu boleh dikatakan Tuhan memaksa orang Kristen, pengikut Yesus, menjadi sempurna dalam waktu yang singkat. Kenapa dalam waktu yang singkat? Sebab begini, misalnya Minggus ya. Kamu pengikut Kristus ya? Ya, pegang, lempar no ke singa. Sudah. Singkat kan? Singkat kan? Dilempar kolosium, tempat orang-orang Kristen ya, dimakankan ke binatang-binatang buas, saudara. Mereka nonton, pemerintah Roma dengan rakyatnya itu nonton bersorak-sorak. Tapi heran, yang lain yang nunggu giliran bukan takut, enggak. Mereka nyanyi bersama, tunggu giliran dilempar ke singa. Tunggu giliran mati. Itu yang membuat mereka atau orang di luar terheran-heran. Apa yang membuat mereka berani seperti itu? Ada apa ikut Yesus itu? Kalau saudara baca sejarah gereja, akhirnya pemerintah Roma itu pemimpin-pemimpinnya jadi Kristen, saudara. Karena melihat iman yang luar biasa dari pengikut Kristus. Tapi ketika pimpinan-pimpinan menjadi Kristen, gereja diperbolehkan, diperluas, hancur kekristenan. Heran ya. Ketika diberi kesempatan, bebas menjadi Kristen, justru Kristen hancur. Kekristenan hancur, saudara. Tapi ketika menderita aniaya, kekristenan justru menjadi murni. Itu sebabnya kita sulit ya, kekristenan sulit berkembang. Tetapi tidak masalah, saudara. Karena penderitaan itu membuat orang semakin murni. Amin. Ya, penderitaan, saudara. Jadi kita melihat kalau zaman mula-mula, abad mula-mula, mau ikut Yesus atau enggak usah? Enggak ada separuh ikut Tuhan Yesus. Ya saya mau ikut Yesus tapi jangan diapa-apain ya. Saya ya ikut situ juga tapi ikut Yesus. Oh enggak ada. Kalau sekarang saudara, kita melihat dunia ditutup oleh Tuhan. Pada masa itu dunia ditutup. Bagaimana mereka bisa menikmati dunia ketika mereka mengaku Yesus itu sebagai Tuhan? Di dalam hidup mereka langsung dirampas semuanya. Mau menikmati dunia gimana? Tidak ada. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan semua. Tidak bisa menikmati dunia. Dunia memang Tuhan tutup. Supaya mereka betul-betul memilih mau atau tidak usah. Gitu aja. Saudara, kita melihat tetapi sekarang saudara hari ini. Manusia termasuk orang Kristen punya peluang besar menikmati dunia. Kita berpikir, waduh zaman itu ngeri ya. Lebih ngeri sekarang sebetulnya. Kenapa lebih ngeri sekarang? Saudara memang tidak mengaku Tuhan Yesus tidak langsung dianiaya secara fisik. Saudara masih bisa menikmati dunia tapi justru berbahaya. Kenapa berbahaya? Tanpa sadar manusia khususnya orang Kristen terseret ke dalam dunia, hanyut kepada arus dunia tanpa mereka sadar. Karena mereka merasa masih Kristen, masih ke gereja, masih percaya Yesus. Dunia oke, Tuhan oke. Saudara, ini yang bahaya justru saudara. Dunia terbuka buat saudara dan saya, saudara. Banyak orang merasa tidak butuh Tuhan dalam hidup ini. Ayo, saudara merasa mana? Butuh duit sama butuh Tuhan, mana lebih berat? Ayo, jujur, mana lebih berat? Butuh duit kan? Jadi kalau saya ngomong tidak merasa butuh Tuhan, boleh dong. Butuh duit. Itu number one. Itu nomor satu, duit. Saudara, butuh Tuhannya nomor sekian.
Bukan nomor 2 juga, nomor kesekian kali. Coba saudara renungkan. Tapi kita mau masuk surga. Nah itu anehnya kan. Kita mau dipermuliakan bersama Tuhan, aneh tapi nyata. Tanpa terasa, karena saya katakan apa? Banyak orang Kristen merasa masih ke gereja, tidak pindah agama, masih jadi orang Kristen, masih berdoa, masih baca Alkitab, masih percaya Yesus, merasa pasti masuk surga. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Makanya tujuan hidup kita harus Tuhan dan kerajaannya. Tidak bisa enggak. Bukan enggak boleh kerja. Saudara harus kerja. Saudara harus rajin, tapi apa tujuannya? Kalau sudah kaya, apa tujuannya? Semua berubah, rumahnya tambah bagus, mobilnya tambah banyak, bajunya tambah mahal, terus, tidak selesai, saudara. Tidak bisa berkata cukup. Yang Tuhan mau itu kita berkata cukup Tuhan. Yang ini bagianku, yang ini bagiannya Tuhan. Untuk aku mengabdi kepada Tuhan. Banyak kita tidak sadar kan, sampai sekarang kita tidak rela berkata bahwa apa yang aku miliki semua milik Tuhan. Saya percaya paling berapa orang yang rela. Lebih banyak yang nggak rela ngomong begitu, lebih banyak takut ngomong gitu. Nek diminta sungguh piye nanti gitu. Saudara, ini loh, kan kekristenan kita nanggung gitu loh. Antara Tuhan dan tidak itu kita mungkin di tengah. Atau di 3/4, 1/4, 10% dan lain sebagainya. Ayo kita belajar. Yang dikejar hanya hal-hal yang fana. Saudara, ayo kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, saya ambil poin-poin yang umum. Dikatakan, ketahui pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau bilang sukar berarti penderitaan juga buat kita. Ya kan? Saudara, kemudian apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Makanya selalu ke gereja itu dikalahkan dengan urusan bisnis. Kan gitu ya? Halo? Seringkali gitu nggak? Dikalahkan dengan urusan hobi. Hobi saudara apa? Nah, sepedaan ya, sepedaan minggu. Nggak mau, kalau jam kerjanya dikurangi nggak mau. Jam ibadahnya yang dikurangi. Betul kan? Halo? Ya nggak? Iya. Jarang itu orang berpikir begini ya, saya perhatikan. Waduh, minggu aku harus ketemu. Misalnya harus nih bisnis ketemu seseorang untuk bicara bisnis. Kalau gitu aku datang Kemis dah. Jarang. Ya lewat aja. Lewat aja. Gak kebaktian ya lewat aja. Tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah loh. Sudah bikin salah, ndak rasa salah. Ini kan celaka betul, saudara. Iya kan? Saudara, ini loh celaka kita ini. Berbuat salah tanpa merasa bersalah. Kan celaka. Saudara, hanya karena masih merasa orang Kristen, merasa juga masih disayang Tuhan. Saudara, kita melihat dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Kemudian apa? Dikatakan, saudara, tidak tahu berterima kasih,
berontak sama orang tua, tidak mempedulikan agama. Tidak penting dianggap agama, tidak penting. Sing penting kantongnya tebel, sing penting deposito tabungan banyak, itu yang penting. Agama tidak penting. Kan sama saja gini, Tuhan tidak penting. Kita ini loh hidup di situasi seperti ini loh saudara. Saudara anak-anak yang masih muda, kalian masih muda, ayo berubah. Semakin saudara tua semakin sulit berubah. Karena pola pikir kita sudah berakar kuat. Tidak gampang saudara dengar khotbah saya keras begini, belum tentu saudara pulang berubah. Bisa-bisa tetap aja gitu. Berbuat salah tanpa merasa bersalah. Tetap aja jalan terus. Sampai mati jalan terus. Saudara, ya. Nah, saudara kita melihat kemudian dikatakan apa? Ayat yang keempat. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih nuruti apa kata hatinya daripada apa kata Tuhan. Makanya firman Allah katakan, orang yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dipimpin Roh Allah tidak mungkin hidup maunya sendiri. Saudara khususnya yang ambil bagian pelayanan, jangan sok saudara. Jangan saudara pikir sudah ambil bagian pelayanan kemudian pasti masuk surga. Enggak juga, apalagi kalau enggak serius. Untuk dunia saudara serius, untuk Tuhan enggak serius. Jangan harap saudara. Robah kalau enggak bertobat bahaya. Ya, saudara, ayo kita belajar. Marin siapkan itu. Ya, ayat yang kelima dalam firman Allah yang hidup saudara ya. Firman Allah yang hidup. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, firman Allah yang hidup. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Nah, mereka ke gereja sama seperti saudara gini, mereka ke gereja, tapi tidak mau dengar, tidak mau nurut apa yang mereka dengar. Firman Allah yang mereka dengar, yang mereka pelajari, yang mereka pahami, tidak mau nurut. Ke gereja. Jadi jangan heran kalau Matius 7 ayat 23 itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Untuk Tuhan, saya anggota GPDI Ebenezer Prajukan. Saya masih ke gereja. Tuhan bilang, aku tidak kenal. Saudara, kita mesti hati-hati ya, kita hidup di masa-masa yang semakin sulit. Ayo baca Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, kalau abad pertama gereja Tuhan mengalami penderitaan secara fisik, dulu menderita secara fisik, sekarang mindset kita, pola pikir kita harus diubah. Kalau saudara cuma masuk keluar gereja mindset tidak berubah, ya tidak ada gunanya. Jadi Kristen itu tidak ada gunanya. Kita belajar di gereja ini untuk apa? Merubah mindset, merubah cara berpikir. Firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk tidak serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu. Kalau cara berpikirmu diubahkan, firman Allah katakan, kamu akan tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau ini tidak berubah, tidak bisa tahu. Ya itu tadi, podo wae. Semua sama. Ya, saudara, ayo kita belajar ya. Kemudian apa lagi, saudara? Selain mindset kita harus dirubah. Kita lihat 2 Korintus pasalnya yang keempat.
ayat 16 dan ke-17. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara, firman Allah katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Paulus berkata, kami tidak kecewa. Meskipun manusia lahir ya kami, manusia jasmani, kesehatan kita mungkin, kekuatan kita makin merosot. Namun manusia batin ya kami dibaharui dari hari ke hari. Tuhan Yesus itu hanya memikul dan mengampuni dosa saudara. Memikul akibat dosa saudara. Tapi dia tidak memikul urusan batiniah. Urusan batiniah yang tidak beres saudara sendiri yang harus bereskan. Saya yang harus bereskan. Makanya dikatakan batiniah ini harus dibaharui. Saya pernah katakan kepada saudara, orang jahat, hatinya jahat, batinnya jahat, bisa melakukan sesuatu yang baik untuk menutupi kejahatannya. Bisa? Bisa. Tapi kalau orang batinnya baik, tidak mungkin berbuat jahat. Setuju? Tidak mungkin. Saudara, tidak bisa dia kalau batinnya baik, tidak mungkin berbuat jahat. Makanya batin ini loh perlu dibaharui dari ke hari, sehari terus saudara. Ya, dikatakan sebab penderitaan ringan, penderitaan batin. Saudara dikatain orang, saudara ngalah. Menderita enggak? Bukan dablek, bukan lain urusan dengan dablek ya. Ada orang dikatain dablek, itu lain saudara. Kalau orang yang benar, enggak enak kan ya. Saudara, menderita batin saudara. Tapi dikatakan penderitaan ini, penderitaan ringan kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima. Dikatakan jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi bukan tidak diperhitungkan. Jangan berpikir apa yang saudara lakukan itu tidak diperhitungkan Tuhan. Diperhitungkan saudara. Ya, ayo coba baca lagi. Efesus 4. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, dibaharui di dalam apa? Roh. Kapan-kapan kita akan belajar tentang hati nurani, ya. Tapi tidak bisa 1 minggu, mesti seri saudara. Roh dan pikiran dibaharui. Kemudian apa? Mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Kita harus belajar saudara. Dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah mau mengembalikan saudara dan saya kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini sudah tercemar, ya, tapi Allah mau memproses kehidupan kita supaya saudara mengenakan manusia baru. Pikiran dibaharui, roh kita dibaharui, ya. Coba Lukas 9 ayat 23. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah saudara, firman Allah katakan setiap orang, mau muda mau tua, setiap orang yang mau mengikut aku. Kalau saudara ada di gereja berarti saudara mau ikut Tuhan Yesus kan? Ya. Maka syaratnya dikatakan iya, orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Mulutnya ngomong, ya saya mau ikut Tuhan Yesus. Mulutnya. Sudah terpenuhi, mau ikut. Ya. Tapi kemudian apa syaratnya kemudian? Ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Mematikan kedagingan kita ini loh. Itu menyangkal diri. Memikul salib setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Kalau sudah mau belajar, tidak bisa memang. Kita matikan daging kita dalam satu hari cuma dengan doa. Dalam nama Yesus, segala keinginan daging, roh-roh jahat yang ada dalam hidupku, dalam nama Yesus, keluar. Terus langsung saudara jadi pengikut Yesus yang sejati, tidak bisa. Itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa. Tapi dengan proses hidup. Ya, mematikan daging kita. Menyangkal diri kita, memikul salib. Kalau sudah begitu, ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Bersama Tuhan. Dikatakan menderita, ikuti jejakku, kata Tuhan. Aku meninggalkan teladan bagimu untuk kamu ikuti jejaknya. Saudara, napak tilas ya istilahnya. Di mana, bagaimana Tuhan? Bagaimana cara hidupnya? Bagaimana ketika dia menghadapi orang-orang yang mengucilkan dia, yang mengatain dia, yang menyiksa dia? Bagaimana hidupnya? Ikuti. Memang tidak gampang, kan harus butuh proses. Butuh terjadi sesuatu. Seperti saya katakan, saudara berkata, Tuhan aku ini kok gampang marah, aku mau sabar. Oh ya Tuhan ketemukan saudara yang bikin marah. Orang yang bikin marah kepada saudara. Untuk melatih saudara menguasai diri. Mematikan kedagingan saudara ya. Jadi ikut Tuhan. Itu syaratnya kalau mau ikut Tuhan. Mau jadi Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus saudara. Jadi kalau mau Kristen ya itu syaratnya. Menyangkal diri, matikan kedagingan saudara. Pikul salib, kemudian ikut Tuhan. Oh sorry, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini syarat untuk jadi murid. Dikatakan oleh firman Tuhan harus melepaskan dirinya dari segala miliknya tanpa terkecuali termasuk hidupnya. Segala milik, saudara. Melepaskan diri dari segala miliknya. Artinya tidak terikat dengan apapun. Bukan tidak boleh punya apa-apa, bukan. Boleh. Saudara mau punya mobil 100, tidak apa-apa. Jangan terikat. Ya, saudara punya mobil baru 1 aja, memang bagus misalnya. Waduh mobilku kotor kemarin habis jalan-jalan Sabtu. Nyuci mobil Minggu, enggak usah gereja. Mobil dilus-lus, saudara ya tahu? Saudara. Syarat menjadi murid itu saudara. Tidak terikat dengan apapun. Harus belajar. Ada orang terikat dengan hobi. Ada kan ya? Oh apa-apa saja bisa kalah itu dengan hobinya itu. Ada orang terikat dengan macam-macam lah saudara tahu. Ya, dengan kuliner. Kalau minggu ini waktunya kuliner nih gitu. Bukan enggak boleh kuliner. Ya. Saudara. Bukan enggak boleh kuliner. Terikat. Ya. Ada orang kan itu saya katakan ada orang memang kalau punya duit sih oke, tapi enggak boleh juga saya rasa itu sudah ikatan. Ada orang kayak gini. Kalau mau pergi manten itu, bajunya mesti beli baru lagi. Bajunya hitam, tasnya harus hitam, sepatu hitam. Nah, ya toh? Harus serasi. Mukanya hitam. Ya, saudara. Nah, ada kan orang gitu? Ada ya loh, enggak bisa. Kalau enggak, kok beda-beda enggak mesti pergi beli dulu. Ada itu orang yang terikat. Terikat kopi aja ada toh? Oh iya. Oh, enggak minum kopi pelengen. Enggak boleh, bukan enggak boleh minum kopi, boleh. Tapi jangan terikat gitu loh. Saudara, ayo kita belajar ya saudara, lepas, belajar lepas. Katakan gini, Tuhan aku mau lepas.
Kalau saudara tidak pernah ngomong, mana Tuhan mau bantu saudara? Berarti saudara tidak mau lepas kan? Tuhan, saya mau lepas dari hobi ini yang sering kali membuat saya begini-begini misalnya gitu. Saya mau lepas, bantu Tuhan. Tapi kamu juga harus berjuang, jangan cuma doa. Halo? Actionnya juga harus ada. Tuhan, saya mau pinter gitu ya. Tuhan bisa kasih pinter, tapi kamu ya belajar. Tidak ada moro-moro datang culung pinter. Tidak ada. Ya toh? Kita juga harus sedemikian saudara ya. Satu persatu harus saudara lepas. Makanya saya anak-anak ini kok yang siapa yang keranjingan game? Nah ini ngantuk bisa sing ngarep. Nah, siapa yang keranjingan game? Siapa yang nangis HP-nya dirampas? Angkat tangan coba. Malu toh? Nah, tapi waktu nangis enggak malu, ya kan? Ayo saudara, orang tua harus kereng sudah, kereng untuk kebaikan anak saudara. Enggak apa-apa nangis, enggak kira mati, enggak. Ya saudara, jadi coba baca, ayo 1 Korintus 7. 1 Korintus 7, ada dasarnya saudara. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 32a. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 32a. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, saudara. Firman Allah katakan waktunya telah singkat. Dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Akan disudahi oleh Tuhan. Tidak lama lagi. Kalau Tuhan belum datang, ya kita yang nyusul. Kan gitu ya? Kita tidak tahu umur berapa. Kemudian waktu telah singkat. Dengan sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Akan selesai. Saudara percaya enggak kalau dunia ini akan selesai? Makanya saudara harus memindahkan hati ke surga. Saudara harus tancapkan di dalam hidup saudara, aku ini warga negara surga. Ya. Kalau kita mau merdeka, jangan terikat dengan apapun. Orang yang tidak terikat itu merdeka, saudara. Saya belum bisa memang, saya mau belajar tapi. Misalnya kita punya uang ya, 1 juta dah. Hilang nih, ketinggalan nih. Biasanya kita kan, enggak bisa tidur ya. Stres, enggak bisa, aduh kenapa, terus nyesel. Dulu saya tuh suka gitu, saudara. Beli ke pasar jagung, saya salah ngitung sendiri. Orangnya suruh ambil, hitung. Tutup rumah, lo kok kurang? Itu saya kepikiran, kok bisa jagung ini kurang? Jagung, saudara. Ya, itu baru jagung. Itu kepikiran saya, rasanya nyesel gitu loh. Ya, salahku dewi, kenapa ngomongnya bolak-balik nyesel aku, kenapa tadi ndak orangnya aja sih ngitung gitu loh. Nah, saudara. Misalnya begitu. Kalau enggak terikat, memang enggak gampang ya. Saya katakan saya belum tentu bisa juga. Ketinggalan. Di balai ini enggak ada, ketinggalan di luar sono. Mau tanya siapa? Ya saudara. Kalau orang enggak terikat gini ya sudah Tuhan, bukan milikku. Orang ada yang lebih perlu uang itu. Enteng toh? Tapi kalau terikat, mumet sini toh. Betul enggak? Itu loh oleh aku ngumpul itu tadi mau tak tabung ya loh. Pusing kepala kita, betul enggak? Iya, enggak terikat, enak toh? Ya gitu aja, sudah. Semua miliknya Tuhan, kalau itu hilang bukan berarti kita boleh ceroboh, saudara. Ya weh taruh geletak miliknya Tuhan, ya bukan begitu. Yang saya maksud terikat itu gitu loh, bisa itu loh, merdeka. Ya wes lah, ya bukan milikku sudah. Orang lain ada yang membutuhkan rupanya uang itu, biarin dah gitu.
Saya menemukan, saya ketemu orang-orang yang seperti itu loh saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ada orang kan sampai mau mati aja sama masih bingung sama hartanya, betul nggak? Banyak. Sampai mau mati itu takut tangannya ini karena banyak yang digenggam saudara. Ada orang berkata gini, tante saya kalau belum bikin villa di Batu misalnya gitu ya, atau di mana ya, Singapura dah. Beli apartemen di Singapura kok Batu. Singapura. Saya belum rela mati. Halah, umurnya sudah 75. Halah opo? Dia juga enggak nikmati, betul enggak? Iya. Ada banyak saudara. Keinginannya bukan Tuhan. Bukan mempersiapkan hidup ketemu Tuhan. Bingung dengan hartanya. Makanya saudara anak-anak ya. Jangan rebutan warisan ya besok-besok. Jangan rebutan warisan. Dikei sakmene ya wis trimo nae. Jangan usah rebutan. Saudara, bikin masuk neraka itu. Saudara. Sudah, ya. Tenang aja, saudara. Tenang aja, sudah. Seberapapun yang saudara terima. Jangan bunuh-bunuhan orang bunuh-bunuhan gara-gara warisan, ya toh? Orang ndak nyopoan sama saudara gara-gara warisan. Sudah. Ingat yang saudara masih kontrak, yang belum punya rumah, buat sebagusnya rumahmu di surga saja. Amin. Amin. Itu loh kekal. Selama-lamanya saudara tinggal di sana. Ya, waktu singkat. Jadi ingat, melayani Tuhan bukan main musik, bukan jadi pendeta, bukan jadi aktivis, guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Pengertian melayani Tuhan itu melayani perasaan Tuhan. Biar saudara hebat main musik, kalau kamu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak diperhitungkan sama Tuhan. Buat Tuhan senang, buat Tuhan bahagia saudara. Jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja. Pelayanan itu dimanapun saja saudara ya. Bukan cuma jadi aktivis pelayanan itu, bukan. Apapun profesi saudara. Saudara jadi pedagang, saudara jadi dokter, saudara jadi guru, jadi aparat dan lain sebagainya. Dimanapun saudara berprofesi, tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, jadi saksinya Tuhan. Itu saudara melayani Tuhan. Kalau ibu rumah tangga, tante, ibu rumah tangga pun saudara terhormat. Saudara terhormat kenapa? Persiapkan anak-anakmu jadi perwira kerajaan sorga. Siapkan anakmu. Itu tanggung jawab kita saudara. Orang tua jangan masa bodoh dengan anak-anak saudara. Nanti Tuhan tanya juga sama saudara. Apa yang kamu lakukan? Itu kan kepercayaan. Anak itu juga kepercayaan. Saudara. Jadi tidak ada banyak rezeki. Tidak. Banyak anak tambah pusing kita. Saudara harus didik dia di dalam kebenaran firman. Ya, jadikan mereka perwira kerajaan surga. Jadi ingat, ayo jangan terikat dengan apapun. Apapun yang saudara miliki. Belajar saudara, berkata pada Tuhan, semua apa yang aku punya, Tuhan punya. Ayub aja. Ayub itu bukan orang Israel. Ayub itu bukan orang Israel. Tapi dia bisa berkata, aku lahir telanjang kembali dengan telanjang. Halo? Luar biasa ya. Jadi ayo kita pengikut Kristus. Saudara lahir telanjang, semua kita lahir telanjang. Saudara balik juga tidak ada yang dibawa. Apa yang saudara mau pegangi terus? Tidak, saudara harus lepaskan. Mau tidak mau saudara dipaksa melepas. Kalau kita mati, saudara mari jangan terikat apapun. Katakan Tuhan, apa yang aku punya Tuhan punya, hidupku juga Tuhan punya. Amin. Tuhan memberkati kita ya. Ayo kita tetap menjadi ahli waris kerajaan surga ya. Supaya kita sungguh-sungguh semakin hari pola pikir kita dibaharui, kita makin dewasa, kita semakin menjadi anak-anak yang sah di hadapan Tuhan.